My dream closet. Siapa di sini yang pernah punya mimpi untuk punya closet seperti yang ada di gambar aku? Anyone? Definitely me. Tapi itu sebelum aku tahu kalau dream closet like this have a great impact negatively for people and planet. It is a sad truth. There's no doubt that the fashion industry touch on our desires and idealism, ultimately impacting our personal consumption choice and the larger scale of fast fashion. Fashion industry itu punya impact yang besar banget dan peran dalam membentuk perspektif kita untuk kita berpikir apa sih yang kita butuhkan. Pada hakikatnya manusia butuh sandang, papan, dan pangan secukupnya. Tapi semenjak hadirnya fast fashion industry, perspektif kita terhadap kebutuhan itu berubah. Contohnya, kita cuma punya 2 kaki. Tapi berapa jumlah sepatu yang kita punya? Lebih dari 20? Atau 50? So, fashion industry actually made us to believe that we need more stuff. Through marketing, advertising, branding, influencer, they've made us think that a large extravagant wardrobe is a symbol of success and happiness. Walaupun sebenarnya ini semua fana. We're made to believe that we need more and more stuff and a need of to keep in style. Mungkin semua yang di sini mengenal aku semenjak aku ikutan Asia's Next Top Model tahun 2017. Atau mungkin karena aku alumni dari TB aja. Nah, tapi sebelum 2017 aku mengikuti Asia's Next Top Model, I do a lot of modeling things. Beberapa aku mention yang aku ingat aja di depan. Jadi, aku mendapat influence first hand on fashion industry. Menjadi model yang mempromosikan fast fashion. Menjadi tools untuk brands menjual produknya ke customer. Dan yang aku lakukan adalah shoot, katalog, commerce, runways, segala hal yang untuk menunjukkan kalau kalian semua itu ketinggalan zaman. Ketika kita melihat toko-toko yang ada di mall, kita akan merasa baju kita out of date, kuno, atau udah nggak tren lagi. Mungkin bahasa zaman sekarang FOMO. Walaupun aku ingat-ingat lagi, zaman aku modeling dulu, memang sih aku selalu excited ketika harus berganti-ganti gaya, di make upin ala-ala, kelihatan edgy, besok kelihatan cute, feminim, cool. Tapi tiap kali jobnya udah selesai, aku pasti buru-buru hapus make up aku. Aku langsung copot tuh rambut aku juga. Dan langsung ke ganti baju dan sepatu yang nyaman aku pakai. Dan yang pasti bukan heels ini. Kalau tadi ada yang lihat aku datang, aku pakai sendal. So, that's what fashion industry made us feel. Kita diatur gimana caranya present di depan orang. Kalau nggak pakai heels, you doesn't look professional. Nah, melihat perjalananku sebagai model, kira-kira dream closet aku tuh seperti apa sih sekarang? Dan kondisinya seperti apa aslinya? Here is it. My more conscious closet. Gimana menurut kalian? Sesuai ekspektasi nggak? Lulusan Asia's Next Top Model punya baju cuman segini. A little disclaimer. Yang dilipat baju-bajunya nggak dimasukin. Kayak jeans, shirt, piyama,
atau baju olahraga nggak ada di sini. But this is all the fashionable stuff yang aku pakai ketika keluar rumah ataupun bekerja. The good news is, there's also a shared closet with my twins. Ada yang bilang mungkin terlalu banyak, ada yang bilang mungkin terlalu dikit. Percaya nggak percaya, kalau ke rumah saya, this is what you're gonna see. So, sometimes it's ironic that I have all the financial means to buy and build my dream closet, seperti yang tadi ada di awal slide. Sekarang udah punya cukup uang buat bayar tukang dan bikin dream closet kayak yang tadi awal. Dan juga cukup punya banyak uang untuk belanja. Tapi ternyata sekarang, sependewasaannya saya, keputusan itu tidak lagi dibuat hanya karena kita mau dan juga mampu. Karena kalau keputusan dibuat hanya karena mau dan mampu, probably I have a tons of this closet in my house. Nah, kenapa bisa berubah? Karena sembari aku semakin dewasa, tentunya makin banyak membaca, tahu apa dampak dari apa yang kita perbuat, dan tahu kalau fast fashion itu kalau nggak nomor 2, nomor 3. Jadi, the biggest polluters in the world. So, I always rethink. And now my decisions is no longer driven by an impulsive decision or desires, but rather by a conscious evaluation of necessity. Jadi ya beli kalau butuh. Karena kalau kita nggak stop beli sebagai market, maka demand-nya akan selalu ada. Dan kita akan contribute ketiga masalah utama ini secara tidak kita sadari. Salah satu masalah yang paling besar adalah tadi, overconsumption. Kebayang nggak sih, orang di zaman dulu itu, yang hidup di zaman sebelum revolusi industri. Mereka itu, based on data, memiliki jauh lebih sedikit barang, terutama fashion stuff, dibanding kita. Bahkan ratu-ratunya, itu gak ganti-ganti bajunya. Yang pakai korset dan juga tile megah, itu bisa nggak gonta-ganti, pakai terus. Bahkan mereka sampai nggak mandi, makanya parfum tuh dulu sangat merebak. Dan ketika aku membuat materi ini, aku melakukan riset dan menemukan inventory dari seorang ibu yang hidup di tahun 80-an. Dia hanya memiliki 53 barang seumur hidupnya. Dan bisa didata karena pada waktu itu ibu tersebut memang mendokumentasikan barang apa aja yang dia punya. 53 items aja seumur hidupnya. Udah termasuk topi, aprons, dan juga undergarment. Apronsnya lebih banyak dari pakaian luarnya, karena ibu zaman dulu suka masak kali ya. Nah, sangat kontras dengan data yang didapatkan dari Americans dan juga British Today. Bisa punya 100-200 barang, and sadly, 20% of it never been worn. Cuman dibeli, tapi nggak dipakai. Nah, siapa tuh di sini yang pernah kayak gitu juga? I think I did. Cuman check out aja di social media atau di e-commerce, sampai barangnya paketnya nggak dibuka-buka, diliatin aja. Akhirnya lupa, nggak dipakai-pakai. Dan yang terakhir, ini adalah masalah yang mungkin kan sangat jarang nih ada di FYP kalian. Because company will die to hide it from you guys. It is labor exploitation. Kebayang nggak sih, kenapa baju yang dibikin di suatu negara bisa lebih murah dibanding negara yang lain? Dan kenapa baju dari brand seperti di Eropa atau di Amerika bikinnya selalu di Asia Tenggara? Ya karena labor di sini bisa dieksploitasi. Yang ngerjain anak-anak di bawah umur dengan upah yang tidak seberapa dan tidak fair. Ini sangat menyedihkan. So, I don't want you guys pulang dari sini untuk berbangga ketika memakai atau membeli fast fashion. It's okay if you don't have any options. Tapi hilangkan rasa bangga dan juga mindset
ketika berbelanja fast fashion itu menyenangkan atau memuaskan. Karena kita sama sekali tidak berkontribusi untuk kesejahteraan pekerjanya, apalagi untuk lingkungan. So we have to start to be mindful. Okay, we buy that, tapi mungkin karena kita lagi nggak ada pilihan, atau kita budgetnya belum sampai untuk beli barang yang lebih baik. Itu semua juga yang membuat market ataupun company terus memproduksi barang yang murah karena kita terus beli. Maka dari itu kita sebagai market sebenarnya punya power to stop that. Because our love for fashion jadi fake dong. Kalau kita maunya beli barang murah, udah gitu setiap ganti season kita ganti style. So, if you really love fashion, you should invest more on it. Nanti jadinya kayak cinta palsu, cinta bodong. Kalau kata orang Sunda, bogoh wedul. Di sini kayaknya nggak ada yang orang Sunda ya. Ada yang orang Sunda? Nah, kita nggak mau kan menjadi orang yang mencintai atau bilang kita cinta fashion, tapi ternyata kita cuma invest for fashion. Mungkin kalian semua udah sering lihat quotes yang paling terkenal di sejarah sustainability. If one more plastic straw is just one straw, save 8 billion of people. In this case, ya udah sih cuma satu baju lagi, ya udah sih cuma satu tas lagi atau satu sepatu lagi, more branded bag for self-reward. Dikit-dikit alasannya self-reward. Nah, tapi harusnya kalau kita memang sayang sama baju yang kita pakai, we tend to wear it longer, just like in our relationship to others. Kita maunya long-term relationship. Gak mau dong jadian seminggu 2 minggu, pasti maunya longevity. Punya relationship yang lama dengan kerabat, dengan pasangan, dengan keluarga. Kenapa hal itu tidak diaplikasikan kepada barang-barang yang kita punya? Karena semua barang yang kita punya itu sebenarnya punya demand untuk kita take care. Contoh, ketika kita beli barang yang murah, pasti mahasiswa di sini, ya udah sih, saya juga gitu kan, kalau barangnya kaos-kaos aja, yang murah-murah, ya udah laundry kiloan, 5.000 sekilogram. Tapi kalau pas dikasih designer pieces, bikin sendiri, atau beli dari yang agak mahal, pasti cuci pakai tangan. Gak masalah tuh kucek sendiri atau taruh di laundry yang lebih mahal. Nah, daripada kita beli 50 barang yang murahan, kenapa nggak kita simpan uangnya dan invest dengan beli 5 barang yang baik, yang mungkin our grandchildren will still wear it. So build a long-term relationship with your closet. Jangan sama mantan. Okay, let me introduce you with Sustain Babes. Kenapa I found Sustain Babes? Dan apa itu Sustain Babes? Kita semua tahu kalau kita semua adalah makhluk sosial. Kita punya nilai keluar dari rumah, lalu kita terpapar dengan nilai-nilai orang lain. Tapi, nilai yang kita ketemu dengan orang lain, itu akan luntur dengan apa yang kita lihat di sosial media. Kenapa? Ya karena screen time kita 4-8 jam mungkin. Jadi paparan nilai orang lain di sosial media yang tidak kita kenal, ataupun brand yang sedang mengkampanyekan barangnya, ya lebih masuk dan pada akhirnya merubah perspektif kita. Mungkin dulunya nih, aku anaknya simple stylenya. Tapi pas ngeliat, wah anak-anak skena, ya kan, berkain pakai kebaya. Akhirnya ganti style. Kemudian lihat lagi, yang suka pakai item-item, biasanya anak seni rupa nih, kalau di angkatan aku. Ya udah, ganti wardrobe-nya jadi item-item. Kalau dulu nggak terlalu banyak paparan sosial media. Tapi kalau sekarang, kadang kita suka bingung, jati diri kita seperti apa sih? Dan terus bergonta-ganti. That's why,
I always surround myself with like-minded people. Also in social media, aku suka berjejaring dengan orang yang punya value yang sama, terutama orang-orang yang suka dunia sustainability. Walaupun background-nya diverse, tapi we have the same value in mind. Sustain Babes ini ada aku, kembaranku, ada Ana, dan juga Fania Herlambang. Kita berempat punya background yang beda-beda, tapi misi kita sama. We're joining force to be more powerful and steadfast in our mission. To inspire more individuals, especially women, to take action towards sustainable lifestyle. Jadi, jangan cuma mikirin, inner circle gue harus keren nih, inner circle gue harus bagus. Betul, karena kan 5 orang terdekat kita yang akan paling mempengaruhi kita. Tapi jangan lupa, orang-orang yang kita follow di sosial media, yang selalu kalian cek tuh, feeds-nya sama story-nya. Make sure kalian sudah mengkurasi mereka agar kalian bisa mendapatkan value yang pengen kalian embody in the next future. Jadi follow-lah orang-orang yang mungkin belum kalian miliki value-nya tapi kalian ingin. So if you want to follow Sustain Babes, please do. Oke, terus gimana sih caranya kita sebagai individu berkontribusi? Emangnya ngaruh ya? Kita cuma satu orang. Nggak masalah, kita nggak usah mikirin orang lain. Dan I share you my simple rules. The 6R rules. Yang pertama, repair. Always repairing your stuff. Kalau dulu aku beli sepatu, heels-nya rusak. Alasan buat beli heels baru. Kalau sekarang, enggak. Kita bawa ke tukang repair. Harganya mungkin setengah dari harga sepatu baru. Tapi tetap aku pilih untuk repair. Karena aku lebih ngerasa attach dengan sepatu lama itu yang mungkin dulu membawa aku casting atau memenangkan competition dan punya nilai sejarah yang memorable buat aku. Selama masih bisa dipakai, I do repairing. Reviews, ini udah pasti. Reviews are impulsive buying. Rent, just like what I wear. This is a rented outerwear. Jadi, nggak harus selamanya harus selalu beli kalau mau tampil kece. Banyak banget yang suka nanya, beli di mana? Dan aku seneng banget, udah mulai merental dari tahun 2018. Jadi aku tinggal jawab aja, enggak kok, cuma nyewa. Next, recycle. Nah, ini buat teman-teman yang punya nilai kreativitas tinggi, I don't think this will be hard for you. Ketika udah barangnya turun nilainya, kalian bisa jadikan hal-hal yang bermakna. Contoh, bisa dijadikan kain perca, bisa dimasukkan ke dalam bantal. Next, resell. This is my favorite juga. Karena sekarang udah banyak acara-acara thrifting dan juga tempat untuk POL atau orang-orang berjualan second hand atau pre-loved stuff-nya. Ada yang di e-commerce dan ada juga yang di acara-acara offline. And this one, rewear. Itu dia. Pakai baju yang sudah kalian punya. That is the most sustainable fashion items that you have. And my favorite from these 6 is rewear. Aduh, bosen dong tapi pakai baju yang itu-itu aja. Ayo, sama-sama kita bikin kalau outfit repeater itu keren. Justru aneh kalau yang pakai bajunya gonta-ganti terus. Tandanya dia nggak benar-benar suka sama bajunya. Atau mungkin bajunya materialnya kurang bagus, sampai nggak pernah mau dipakai-pakai lagi. Dan yang menarik, you can rewear other people's closet. Tukeran aja, atau pakai punya teman. So, last time when Sustain Babes meetings, kita juga sekalian ngelakuin fashion swap party. Berempat, kita datang ke Ana House, and then we bring our stuff yang udah nggak muat lagi dan yang udah nggak kita sukai. The 4 of us change outfit, saling coba-cobain baju satu sama lain dan lihat kalau misalnya cocok atau nyaman dipakai. Dan kalau cocok, kita tukeran. So it's called swap party. Di luar negeri ini sebenarnya udah cukup common. Nah, di Indonesia it's going to be. Jadi jangan mau tuker-tukeran baju.
So, ingat, sebelum kita beli, ada 6 pilihan lain nih. Rewear, reuse, recycle, resell, rent, and repair. Selalu perbaikin barang yang udah rusak, pakai baju yang udah kita punya dulu, tahan-tahan keinginan pengen beli, pinjem dulu aja, jual baju yang udah kita punya kalau udah kepenuhan, dan recycle. Tapi nih, kalau you do really need to buy a new stock, kalian berhenti dulu dan pikir, apakah kalian akan memakai bajunya lebih dari 50 kali? Itu yang aku terapin sekarang. Kira bakal aku pakai lebih dari 50 kali nggak ya nih baju? Pikirin, bisa dipakai ke kondangan, bisa dipakai ke kerjaan, bisa dipakai meeting. Oke, kalau kira-kira bisa, then I bought it. Tapi kalau, aduh kayaknya cuma bakal 2-3 kali aja atau lucu aja nih, ya jangan. Kembali lagi ke 6R rules. Okay, I'm not talking about our voting yang sedang terjadi, but the mindset is the same. Kita harus punya mindset kalau uang kita itu adalah vote kita. Terlebih kita menggunakan uang di sini, bukan cuma modal paku nyoblos doang. Sebagai citizen Indonesia, kita harus ingat dan realize kalau kita tuh voting bukan cuma di pilkada sama di pilpres aja. Bukan cuma 5 tahun sekali. Tapi setiap kali kita belanja. Consider it as voting. Setiap kalian check out di e-commerce, setiap kalian mau belanja, it's voting. Kita lagi nge-vote supaya brand tersebut dapat profit. Kita lagi dikasih uang kita untuk brand tersebut melanjutkan value-value yang mereka percaya. Apakah value-nya untuk memperkaya mereka-mereka aja dan tidak punya makna atau value untuk orang lain? Apakah untuk mensejahterakan pegawainya? Atau untuk memberikan solusi? Atau cuma untuk menjadi business as usual? Dan kita akan make sure their longevity dan juga sustainability in terms of business. Nah, apalagi kalau uang yang dikasih banyak. Seperti membeli barang-barang branded misalnya. That's a big amount of money. Jadi make sure kita udah lakuin research and analysis dulu kalau brand tersebut itu value-nya sejalan gak ya sama aku. Karena kalau enggak, kamu bukan cuma membeli produk dia dan mendapatkan barangnya, tapi juga terlibat dalam mensupport visi, misi, dan value dari brand tersebut. Apabila itu contradictory, maka untuk apa? Lebih baik kita support brand-brand dengan uang kita yang memang sejalan dan baik untuk orang dan juga lingkungan. Jadi teman-teman, setelah pulang dari sini, aku ingin semuanya punya mindset, your money, your vote, and make sure that's conscious. Thank you.